Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Baik, kita kembali lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan PTK, masih bersama dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan. Kita mulai ya. Naik dulu, mohon maaf, kita buka dulu filenya. Nah, baik. Lalu apa yang akan dibahas pada bab 2 ini ya? Pada bab 2 ini membahas deskripsi teoritis ya. Kalau saudara membahas alat ukur, berarti apa itu alat ukur, membahas kompetensi, apa itu kompetensi, dan sebagainya. Yang dibahas di dalam bab 2 itu adalah setidak-tidaknya minimal itu meliputi suku kata yang ada di, mengikuti kata atau mengikuti judul atau mengikuti komponen judul. Bahasanya seperti itu. Jadi di bab 2 setidak-tidaknya saudara harus membahas tentang apa itu peningkatan, ya, apa itu kompetensi, apa itu penggunaan, apa itu alat ukur, apa itu alat ukur mekanik, apa itu metode. Oke. Apa itu discovery learning, apa itu program SBF opener, dan sebagainya. Oke, silakan ditambahi selengkap-lengkapnya untuk bab 2. Oke. Karena bab 2 ini hubungannya dengan teori semua. Ini banyak. Berapa halaman? Biasanya ini sekitar 30 sampai 50 halaman di bab 2. Jadi teori-teori yang berhubungan dengan skripsi saudara, dengan proposal saudara ini dimasukkan semua. Gambar teori pembacaannya monggo dimasukkan semua selengkap-lengkapnya. Semakin lengkap berarti semakin bagus. Resepnya sederhana sekali. Saudara mau skripsinya bagus, bab 2-nya yang lengkap. Karena bab 2 ini menentukan tebal dan tipisnya dari skripsi saudara, seperti itu ya. Kemudian bab 2 kita anggap selesai ya, karena bab 2 isinya penelitian teori dan kajian penelitian yang relevan. Ini ya, kajian penelitian yang relevan. Ini saudara ketika mau membahas tentang penggunaan alat ukur, berarti saudara harus mencari penelitian yang relevan dulu. Setidak-tidaknya ada 3. Nah, 1, 2, 3. Oke, semakin banyak semakin bagus. Yang menjadi kata kunci di sini bukan hanya mencari penelitian yang telah ada, tapi mencari perbedaan dan persamaan antara penelitian saudara dengan penelitian yang sudah ada. Itu kuncinya. Jadi mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian saudara dan penelitian yang setelah dilakukan oleh orang lain. Kemudian isinya yang berikutnya adalah kerangka pikir. Ini ya, kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini, oke, gini ya. Tadi saya mengatakan bahwa pada PTK itu ada 2 istilah. Ada istilah kondisi awal, ada istilah prasiklus. Oke, kita cermati ini dulu. Itu dibahas nanti saja. Itu hanya perbedaan istilah sebenarnya, tapi itu debatable. Kalau di kampus kita itu debatable, tapi pada dasarnya sama. Sama. Nah, PTK itu dimulai dari kondisi awal. Tadi kondisi awal kita sebut sebuah masalah ya. Terjadi masalahnya apa? Banyak yang tidak lulus, banyak yang tidak kompeten, dan sebagainya. Nah, kemudian guru menggunakan metode ceramah dan praktek. Ini apa tuh ini? Nah, ini adalah kondisi saat itu atau kondisi yang menyebabkan masalah. Karena guru hanya menggunakan metode ceramah dan praktek pada kondisi awal sebelum tindakan, maka siswa hasilnya kurang kompeten. Maka
pada penelitian saudara diperlukan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Yang saya jelaskan tadi, penggunaan B dengan C untuk meningkatkan A. Jadi menggunakan metode discovery learning dengan SWF opener. Jadi menggunakan metode B dengan C. Nah, pada PTK ini kata kuncinya di sini. PTK itu siklus. Ada siklus 1, ada siklus 2, siklus 3 dan seterusnya. Tatkala saudara melakukan tindakan untuk memperbaiki masalah, maka diperlukanlah prosesnya namanya siklus. Siklus 1, siklus 2, siklus 3, 4 dan sebagainya. Ketika siklus 1 saudara belum mencapai tujuan atau indikator keberhasilan. Jadi dalam PTK itu ada nama istilahnya indikator keberhasilan. Kalau kondisi awal tadi yang kompeten hanya 20% katakan. Ini saya screenshot dulu saja. Ini penting saya. Akan saya pindah di PPT. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini menjadi bagian penting karena kalau tidak ada siklus itu namanya bukan PTK. Saya naik ya. Tindakan saudara nanti akan terukur yang namanya dengan indikator keberhasilan. Nanti ada di bab berikutnya. Namanya indikator keberhasilan. Ini saya menjelaskan yang paling sederhana dulu. Loh Pak, kemarin pas materi kok sederhana, ketika saya skripsi kok kompleks seperti ini. Ya tidak masalah. Karena ketika menjelaskan seperti ini, kalau saudara dibawa ke masalah yang lebih kompleks dulu, nanti saudara ngeluh. Iya apa tuh jane PTK iki apa toh? Mbok rasa PTK-PTK-nan wae. Maka dari itu biasanya pengajar atau dosen itu menjelaskan yang dari sederhana dulu. Kalau saudara mampu menguasai, insya Allah ya lebih kompleks, saudara jelas pasti bisa, karena dasarnya. Nah, indikator keberhasilan ini dibuat oleh saudara, dosen, dan kolaborator. Apa itu kolaborator? Nanti ada di belakang. Jadi harus sepakat, gitu ya. Nah, saya terangkan dulu. Tatkala saudara mendapati masalah di kondisi awal, yang kompeten hanya 20%. Gitu ya, contohnya saya contoh sederhana. Maka saudara harus menentukan rencana tindakan untuk rencana indikator keberhasilan pada tindakan. Setelah disepakati antara saudara sebagai peneliti, dosen pembimbing dan kolaborator atau rekan saudara dalam penelitian, maka maka ditentukanlah indikator keberhasilannya yang kompeten harus 80%. Ini contoh ya, harus 80%. Bisa diterima ya. Maka tatkala saudara melakukan tindakan pada siklus 1, kemudian saudara menilai, nah, dan diketahui hasilnya itu kurang dari 80%, maka wajib dilakukan proses atau tindakan pada siklus 2. Siklus 2 masih kurang dari 80% lagi, maka dilakukan tindakan pada siklus 3 dan seterusnya sampai kondisi ini 80% terpenuhi. Kalau berhenti di siklus 2, berarti selesai. Kalau berhentinya selesainya di siklus 3, berarti ya berhentinya di siklus 3. Selama kondisi 80% ini belum terpenuhi, maka penelitian tindakan kelas belum dikatakan berhasil. Contohnya seperti itu. Loh Pak, ini 80%-nya pada siklus 4 ya tidak masalah. Silakan. Ya, seperti itu ya.
Nah, ini menjadi kunci. Indikator berhenti menjadi kunci dari berhasil dan tidaknya berhenti, kapan berhentinya sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, maka setelah itu ada namanya kondisi akhir. Nah, melalui metode ini contoh ya, melalui metode descriptive learning dengan program SW benar dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam menggunakan alat ukur mekanik jangka setara dengan mikrometer. Ini kondisi akhirnya. Yang menjadi tujuan dari terjadinya masalah tadi. Nah, seperti itu ya. Oke. Naik dulu. Kita naik. Hipotesis tindakan. Apa itu hipotesis tindakan? Itu adalah dugaan sementara. Ya, nanti saudara baca sekilas insya Allah ini bisa diterima. Hipotesis itu dugaan. Ya, dugaan sementara. Kira-kira yang nganggo metode ini berhasil atau tidak dan sebagainya. Oke. Kita lanjut. Sekarang bab 3. Nah, pada bab 3 metodologi pada bab 3 isinya adalah metode penelitian itu adalah membahas tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Nah, nanti ini teori-teori ya, saudara masuk di sini apa itu penelitian, apa itu PTK dan sebagainya. Menurut pendapatnya siapa nanti dimasukkan di situ. Kemudian pada bab 3 yang B subbab B membahas setting penelitian, isinya tempat dan waktu penelitian, tempatnya di mana, waktunya kapan, ini di bab 3. Enak ya. Kemudian membahas subjek peneliti atau subjek penelitian. Ya, nanti dibahas di situ. Subjeknya apa saja, siapa saja, menua subjeknya siapa saja. Kemudian variabel penelitian, variabelnya apa saja. Dibahas di situ variabelnya. Saudara kalau baca contoh skripsi yang sudah jadi itu lebih mudah memahaminya. Nah, kemudian prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian, nah ini alurnya. Biasanya ini menggunakan metode McTaggart. Prosedur penelitian PTK. Saya cari di Google dulu, nanti saya pastekan. Saya cari yang paling sederhana dulu. Insya Allah saudara bisa memahaminya. Oke. Prosedur PTK. Saya cari yang paling sederhana. Nah, ini. Sebentar agak loading ya. Masih loading, mohon maaf maksudnya masih loading. Oh, ini kecil ya, enggak masalah lah. Jadi saya screenshot saja. Ini adalah prosedur penelitian pada PTK. Kurang lebih seperti ini. Nah, di situ ada siklus 1, ada siklus 2. Dalam setiap siklus ini terdiri dari ini. Kalau di motor bakar isap kompresi usaha buang satu siklusnya. Nah, kalau di PTK satu siklusnya berisi ini. Nah, perencanaan ini ya, berisi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ini kata kunci di sebuah PTK. Kalau saudara tidak paham siklusnya isinya apa saja dan isi dari bagian-bagiannya apa saja, berarti saudara belum paham PTK. Karena nanti bisa keterbalik. Harusnya di pengamatan saudara taruh di refleksi, harusnya refleksi saudara taruh di pengamatan.
Nah, ini harus benar-benar dipahami secara mendalam karena ini bagian kunci dari sebuah siklus PTK. Tatkala pada siklus 1, katakan tadi indikatornya adalah 80% yang kompeten tidak terpenuhi ini ya, contoh 80% ya. Tatkala belum terpenuhi maka harus dilanjutkan di siklus 2. Oke. Ini ya, ini katakan kurang dari 80%. Oke, ini masih kurang dari 80%, maka harus mengulang lagi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sampai tindakan. Jadi ini siklusnya ini harus lanjut. Harus muter. Nih, kalau kurang lagi berarti di sini ya, berarti di sini turun lagi. Nah, namanya siklus 3. Siklus 3 belum terpenuhi sesuai indikator keberhasilan, maka dilanjutkan di siklus 4 dan sebagainya. Bisa terima ya, ini sederhana sekali. Nah, kita naik dulu. Alurnya seperti itu. Ada siklus 1 nanti dijelaskan bagaimana saja perencanaan, pelaksanaan ya, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi nanti dijelaskan di bab 3. Bagaimana apa saja isinya. Karena ini kuncinya di situ. Ini kok masuknya di mana ya? Refleksi atau pengamatan? Nah, itu saudara memang harus belajar. Kalau saudara belum membuat, saya terangkan 99 kali pun saudara tidak akan, mohon maaf ya, tidak akan bisa memahami secara mendalam karena memang harus saudara buat dulu. Artinya saudara buat dari awal dulu, oh berarti ini nanti masuknya di refleksi. Ya, secara gambaran saja refleksi ya, refleksi, cermin lah katakan seperti itu. Ya, nanti ada kondisi yang seharusnya dan kondisi yang diharapkan, dan kondisi sesungguhnya dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya metode dan instrumen pengumpul data. Ini isinya coro-coro ning olah data, ambil data dan sebagainya. Nah, ada analisis data, bagaimana cara menganalisis data. Saudara baca aja skripsi lengkap, insya Allah paham ini. Ada indikator keberhasilan. Nah, ini saya tadi mengatakan indikator keberhasilannya sederhana ya, 80% hanya untuk satu kompetensi. Tadi kalau tujuannya itu ada 3, ada kompetensi, ada keaktifan, ada bagaimana guru menerapkan, berarti indikator keberhasilannya juga ada 3. Karena ini berkaitan. Karena ini berkaitan. Jadi yang berkaitan ini ya, ini tidak akan terlepaskan itu rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Kemudian indikator keberhasilan. Kemudian hasil penelitian. Kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, ini harus sinkron. Ini harus sinkron. Kalau pada rumusan masalah saudara menempatkan saudara menempatkan kompetensi siswa nomor 1 ya, nomor 1 kompetensi siswa. Kemudian yang nomor 2 saudara menempatkan adalah keaktifan siswa. Yang ketiga saudara menempatkan adalah prosedur penggunaannya atau prosedur guru dalam menerapkan, prosedur
prosedur pelaksanaan metode tadi, pelaksanaan. Maka pada tujuan penelitian, ini ya, itu harus urut 3 ini. Pada indikator juga harus urut 3. Pada penelitian juga harus urut 3. Tidak boleh dibolak-balik. Rumusan masalah harus isi kompetensi siswa. Di hasil penelitiannya yang dibahas pertama adalah keaktifan. Itu tidak bagus itu. Kemudian pada pembahasan juga harus urut 1, 2, 3. Di kesimpulan juga urut 1, 2, 3. Kuncinya di situ. Baik, saya rasa cukup sekian kuliah dari saya untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut lagi. Yang berikutnya, yang paling utama, yaitu instrumen penelitian. Baik, kita akhir sekian nggih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri pribadi dan untuk Anda semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.